Di tengah gemerlapnya cahaya kenabian, muncul fitnah yang mengguncang Madinah. Sayyidah Aisyah, istri tercinta Rasulullah SAW, yang dituduh melakukan hal yang tak pernah terbayangkan. Bagaimana kisah ini bermula? Siapa dalang di balik fitnah keji tersebut? Dan bagaimana akhirnya kebenaran terungkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran telah menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Ada banyak kisah yang terkandung di dalamnya, dan salah satunya adalah kisah dari istri tercinta Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Aisyah. Aisyah dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, berwawasan luas, dan menjadi sumber ilmu bagi umat Islam. Salah satu kisah penting yang terkandung dalam Al-Quran mengenai beliau adalah peristiwa fitnah yang terjadi di surah An-Nur ayat 11 hingga 20. Kehormatan Sayyidah Aisyah yang terjaga melalui wahyu ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat peduli terhadap kebenaran dan kehormatan umatnya, terutama orang-orang yang mulia seperti Aisyah, yang merupakan istri Rasulullah SAW. Pada tahun 613 Masehi, di tengah cahaya kota Mekah yang bersinar, lahirlah seorang wanita luar biasa, seorang gadis yang kelak akan menjadi salah satu wanita paling cerdas dalam sejarah Islam, yakni Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, putri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat dekat Rasulullah dan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi SAW. Sejak kecil, Aisyah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, memikat hati banyak orang dengan pengetahuannya yang dalam. Ketika ia dipersunting oleh Rasulullah SAW pada usia muda, ia tak hanya menjadi istri tercinta, namun ia juga sangat dihormati oleh Rasulullah SAW. Aisyah bukan hanya seorang istri, tetapi seorang wanita yang berbakat dalam ilmu pengetahuan. Beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis dan menjadi sumber ilmu bagi umat Islam. Tafsir, fikih, dan sejarah Islam tak bisa dilepaskan dari peran besarnya. Selain itu, Aisyah memiliki peran penting dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti pertempuran Yamamah dan Perang Jamal, serta dikenal karena kecerdasannya dalam berdiskusi dan memberikan nasihat kepada umat Islam. Namun, hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Di tengah cahaya dan kehormatan, sebuah fitnah besar datang menghancurkan nama baiknya. Peristiwa fitnah besar tersebut bermula pada tahun ke-6 Hijriah, ketika Aisyah radhiyallahu anha ikut serta dalam peperangan Bani Mustalik yang diputuskan melalui undian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk memilih salah satu istrinya yang akan ikut dalam perjalanan tersebut. Setelah perang usai, saat kaum muslimin dalam perjalanan pulang, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Aisyah yang hendak pergi buang hajat tanpa sadar kehilangan kalung kesayangan pemberian dari Rasulullah SAW. Ia pun kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Ketika Aisyah kembali, rombongan kaum muslimin sudah melanjutkan perjalanan pulang ke Madinah tanpa menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalam haudaj atau tandu yang mereka angkat. Karena tandu itu terasa ringan dan tubuh Aisyah yang muda dan ramping tidak mempengaruhi beban. Setelah beberapa lama mencari, Aisyah akhirnya duduk di bawah sebuah pohon, berharap rombongan akan menyadari dan kembali mencarinya. Tak lama kemudian, ia tertidur. Saat terbangun, terkejutlah Aisyah melihat seorang pria mendekat. Itu adalah Sofwan bin Mu'attal, seorang sahabat yang mendapati dirinya tertinggal. Ia sangat terkejut ketika didapatnya Aisyah seorang diri. Dia langsung berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Rasulullah. Aisyah terbangun, kemudian tanpa keduanya berkata-kata, Sofwan menundukkan hewan tunggangannya untuk dikendarai Aisyah, lalu dituntunnya hewan yang ditunggangi Aisyah tersebut hingga tiba di Madinah di siang hari. Kabar ini segera berkembang menjadi isu besar yang mengguncang seluruh Madinah, menyebar cepat layaknya api yang membakar rumput kering. Para munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan licik dan tanpa rasa takut mulai menyebarkan fitnah mengerikan tentang Aisyah dengan tuduhan yang sangat keji bahwa beliau telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Taktik jahat mereka menyebar dengan begitu cepat, seolah-olah kebenaran sudah tidak lagi dapat ditemukan di antara kabar burung yang beredar. Tragisnya, bukan hanya kaum munafik yang terperangkap dalam kebohongan ini, tetapi juga beberapa kaum muslimin yang seharusnya menjadi benteng kebenaran justru ikut termakan oleh berita dusta tersebut. Nama-nama yang seharusnya menjadi penjaga keadilan seperti Mistah bin Sasah, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, Hasan bin Sabit,
penyair yang selama ini dikenal menjaga kehormatannya, dan Hamnah binti Jahsy, seorang wanita yang mulia, juga ikut menyebarkan fitnah itu tanpa menyelidiki kebenarannya. Berita bohong yang begitu merusak ini menyebar luas ke seluruh penjuru Madinah, merusak nama baik Aisyah dan mengguncang hati umat, menyebabkan kebingungan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Mereka yang selama ini setia pada Rasulullah kini terpecah oleh kecamuk berita yang menyesatkan. Ketika kabar fitnah itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, hati beliau terdiam dalam kesedihan yang mendalam. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya kesunyiannya mencekam. Rasulullah segera memanggil sahabat-sahabat dekatnya, orang-orang yang selalu setia di sisi beliau. Dengan wajah yang penuh kebingungan dan hati yang penuh keraguan, beliau meminta pendapat mereka mengenai peristiwa yang begitu menguji keimanan ini. Di antara mereka, Ali bin Abi Thalib yang selalu bijak dalam menghadapi setiap persoalan, menyarankan secara halus dan penuh pertimbangan agar Rasulullah mempertimbangkan untuk menceraikan Aisyah sebagai langkah untuk menghindari segala kemungkinan buruk yang dapat menodai kehormatan keluarga beliau. Namun, suara lain terdengar penuh keyakinan dan keberanian. Usamah bin Zaid, sahabat muda yang selalu menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah, dan beberapa sahabat lainnya justru mengusulkan dengan tegas agar Rasulullah tetap mempertahankan Aisyah, tidak terpengaruh oleh desas-desus dan fitnah yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka percaya bahwa Aisyah adalah wanita yang suci dan tak pantas disamakan dengan tuduhan-tuduhan jahat itu. Dalam suasana yang penuh ketegangan dan pergolakan batin, Rasulullah mendengar semua pendapat tersebut, namun hatinya tetap cemas, karena keputusan ini bukan hanya tentang beliau, tetapi juga tentang kehormatan keluarga dan umat Islam secara keseluruhan. Namun sejak kepulangannya, Aisyah radhiyallahu anha merasa penderitaannya mendalam. Selama sebulan penuh, ia terbaring sakit tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana, di tengah-tengah umat yang sedang dilanda kebingungan dan kegelisahan. Namun, ada sesuatu yang sangat ia rasakan, kehilangan kehangatan yang biasa ia dapatkan dari Rasulullah SAW. Dulu, setiap kali ia sakit, Rasulullah selalu mendekapnya dengan kelembutan dan kasih sayang yang tiada tara. Tapi kali ini, kelembutan itu tidak datang. Keheningan itu menambah kepedihan hatinya, dan rasa kesepian semakin mendalam. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya Ummu Mistah, seorang wanita yang penuh kasih sayang, memberitahukan Aisyah tentang fitnah yang telah menghebohkan Madinah. Fitnah yang mengancam kehormatan dan nama baiknya. Hati Aisyah seakan dihantam badai, namun ia tetap berusaha menahan diri. Dalam kepedihan itu, ia memutuskan untuk menemui Rasulullah SAW. Dengan hati yang penuh keresahan, Aisyah meminta izin untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan di tengah kegelapan yang menyelubungi dirinya. Namun tangis Aisyah tak bisa terbendung. Setiap malam, air mata terus mengalir tanpa henti membasahi pipinya. 2 malam berturut-turut ia menangis. Hatinya terhimpit oleh kekecewaan dan kebingungan. Matanya tak bisa terpejam, terjaga dalam kesedihan yang tak terungkapkan. Ia merasa beban yang begitu berat, merindukan kasih sayang yang dulu selalu ia rasakan dari Rasulullah, dan berharap keadilan segera datang untuk membersihkan namanya. Nabi Muhammad SAW dengan kebijaksanaan yang luar biasa tidak langsung menghakimi atau membenarkan kabar yang beredar mengenai Aisyah. Beliau tetap diam, menahan setiap kata, karena di hatinya ada keraguan yang hanya bisa diselesaikan dengan wahyu dari Allah. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Aisyah dengan lembut, "Jika engkau tidak bersalah, maka Allah akan membersihkan namamu. Namun, jika ada kesalahan, maka mohonlah ampunan darinya." Kata-kata itu mengguncang hati Aisyah, membuat air matanya kembali mengalir deras. Hampir saja tak terkendali.
Kesedihan dan kerisauan yang ia rasakan kini seolah merasuk dalam setiap hela nafasnya. Namun Aisyah dengan keteguhan hati yang luar biasa menanggapi kata-kata Rasulullah dengan penuh kesabaran. Dalam isak tangisnya, ia mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap sabar dan menunggu dengan penuh harap sampai Allah memberikan pembelaannya. Dia tahu kebenaran akan datang pada waktunya dan Allah akan membersihkan namanya dari fitnah yang begitu mengerikan. Sambil menahan tangis, Aisyah menegaskan kesabarannya meski ujian yang dihadapinya begitu berat. Namun kesedihan yang melanda Aisyah tak berlangsung lama, karena tak lama setelah itu langit mulai terbuka. Rasulullah SAW yang selama ini terdiam dalam kegelisahan akhirnya menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Wahyu itu datang sebagai sinar yang memecah kegelapan, membawa kelegaan yang begitu mendalam. Dalam keheningan malam, Allah menurunkan ayat-ayatnya yang membersihkan Aisyah dari semua tuduhan jahat yang selama ini menggoreskan luka. Saat wahyu itu diterima, hati Rasulullah yang penuh kecemasan seketika tenang, dan kebahagiaan yang lama hilang akhirnya kembali. Allah Ta'ala dengan jelas menunjukkan kebenaran, dan Aisyah radhiyallahu anha yang telah menderita begitu lama kini terbebas dari segala fitnah yang menimpanya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk baginya. Sebaliknya, itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata, mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah. Kegembiraan yang meluap-luap memenuhi hati Rasulullah SAW saat wahyu dari Allah akhirnya datang. Setelah menanti dengan penuh harap, wahyu yang membersihkan Aisyah dari segala fitnah itu akhirnya turun, seperti sinar terang yang memecah kegelapan. Dengan penuh syukur dan kebahagiaan, Rasulullah segera mencari Aisyah. Tanpa menunggu lama, beliau mendekati Aisyah dengan wajah yang berseri-seri, membawa kabar yang sangat menggembirakan. Wahyu dari Allah telah datang, Aisyah, katanya dengan suara penuh kebahagiaan. Allah telah membersihkanmu dan kamu bebas dari segala tuduhan itu. Saat itu, dunia seakan berhenti berputar dan kelegaan yang luar biasa mengalir dalam hati Aisyah. Seolah beban yang mengempaskannya selama ini tiba-tiba terhempas. Selama hampir sebulan penuh, drama Haditsul Ifki mengguncang Madinah seperti badai yang tak kunjung reda. Selama waktu itu, keluarga Rasulullah SAW terhimpit oleh fitnah keji yang datang tanpa henti, menyelimuti mereka dalam gelombang kebohongan dan tuduhan. Namun Allah yang Maha Adil akhirnya mengungkapkan kebenaran melalui wahyunya, membebaskan keluarga Rasulullah dari segala tuduhan dan kebohongan yang selama ini mengguncang kehormatan mereka. Di tengah ketegangan dan kekalutan yang menyelimuti Madinah, setelah fitnah yang begitu memalukan itu terbongkar, Rasulullah SAW dengan penuh keadilan memutuskan untuk menegakkan hukum. Para sahabat yang terlibat dalam penyebaran kabar bohong yang menodai kehormatan Aisyah, termasuk Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsy, yang sebelumnya telah ikut terjebak dalam kebohongan itu, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dengan ketegasan yang penuh hikmah, Rasulullah memerintahkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali sebagai had atau hukuman bagi mereka yang terbukti menyebarkan tuduhan zina tanpa bukti yang jelas. Sebuah keputusan yang mengguncang, namun juga penuh dengan keadilan yang tak terbantahkan. Hukuman itu bukan hanya untuk memberi pelajaran pada mereka, tetapi juga sebagai pesan bagi umat bahwa kebohongan dan fitnah harus diberantas, agar kehormatan dan keadilan tetap terjaga.
Nah pemirsa, lantas apa hikmah dari cerita Ramadan Story kali ini? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Khairil Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sebuah pertanyaan. Kenapa peristiwa fitnah yang ditujukan kepada Siti Aisyah itu terjadi? Kenapa Allah mengizinkan itu terjadi? Kenapa fitnah itu terjadi pada ring satu daripada Rasulullah? Karena Siti Aisyah adalah istri Rasulullah. Dan peristiwa fitnah ini terjadi pada lingkungan kaum muslimin. Yang menyebarkan fitnah itu juga kaum muslim juga. Bahkan beberapa orang ikut dalam perang Badar. Artinya apa? Bisa jadi orang yang sholat, orang yang sedekah, orang yang zikir, kadang lisannya juga bisa terpeleset dengan sangat ringan sekali menyebarkan fitnah itu. Atau paling tidak ikut menyebarkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Nah, kita awali dengan sebuah kajian untuk melihat hal ini tentunya dari Al-Quran. Karena Allah sendiri menurunkan ayat terhadap fitnah yang ditujukan kepada Siti Aisyah. Kita bisa baca dari surat An-Nur mulai dari ayat 11 sampai ayat ke-20. Jadi para penonton sekalian silahkan nantinya dibaca ayatnya untuk kita merenungkan kembali. Saya hanya baca beberapa bagian saja. Di ayat 11 kita diberikan informasi. Informasinya apa? Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu dari golongan kalian juga. Artinya apa? Lingkarannya juga lingkaran kaum muslim. Jadi bagian dari kaum muslim juga. Awalnya memang fitnah ini dilakukan oleh orang-orang munafik, kemudian menyebar pada kaum muslimin. Kemudian ada sebuah perintah Allah di dalam ayat ke-11 itu, dan dituduhkannya kepada kita semua, dan ini akan menjadi sebuah inspirasi. Karena kalau kita berpikir, kenapa sih Allah mengizinkan peristiwa itu terjadi, kemudian Allah turunkan ayatnya, ternyata Allah punya rencana besar. Kalau tidak ada peristiwa yang terjadi pada saat itu, kemudian fitnah menyebar sedemikian luasnya, maka kita tidak akan memperoleh inspirasi. Jadi ternyata Allah punya rencana besar, kemudian Allah menurunkan ayat-ayat di dalam Al-Quran ini. Kemudian apa sih perintahnya? Dan ini akan menjadi pelajaran buat kita. Apa perintahnya? La tahsabuhu syarrol lakum. Dan janganlah kalian mengira itu buruk bagi kalian. Nah, ini adalah sebuah perintah yang menarik untuk kita kaji. Larangannya apa? Jangan berpikir itu buruk. Jadi berpikir buruk saja itu sudah dilarang. Siti Aisyah tidak melakukan zina yang dituduhkan itu. Artinya ini adalah ujian. Kalau kita tidak bersalah, kemudian kita difitnah, kamu melakukan ini dan itu, kamu melakukan zina, maka kita harus mengikuti perintah ini. Berpikir kejadian fitnah itu buruk, jangan berpikir itu buruk, karena ini larangan. Berpikir buruk itu udah dilarang. Ya, artinya apa? Pasti ada hikmahnya. Maka Allah mengatakan di bagian selanjutnya, bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya itu baik. Kemudian ayat ke-16. Apa ayat ke-16 ini? Walaula idza sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengar peristiwa atau fitnah yang masuk dalam telinga kita, maka harus ada yang kita lakukan. Ini juga jadi panduan buat kita saja. Jadi ternyata ayat ini turun, peristiwanya adalah pada saat itu, namun pelajarannya buat kita sekarang. Dan ternyata terjadi dalam kehidupan sekarang. Ada orang yang dituduh melakukan perselingkuhan, dituduh melakukan zina. Maka ketika kita mau menuduhnya, ada syaratnya. Berdasarkan surat An-Nur ini, syaratnya apa? Kita harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi ini menyaksikan apa? Melakukan zina. Kalau cuma hanya melihat saja, mereka berjalan, belum tentu. Jadi, itu syaratnya. 4 orang saksi. Apa yang harus dilakukan? Ketika kita mendengar peristiwa itu, kita harus mengatakan subhanak,
Maha suci Engkau. Hadza buhtanun adzim. Sesungguhnya hal ini adalah dusta yang sangat besar. Jadi template-nya kita mengatakan itu pasti fitnah, itu bohong. Itu dulu template-nya. Dengan mengatakan subhanak, Maha suci Allah. Nah, pertanyaan gini, kenapa kok di dalam ayat ini dikatakan subhanak, Maha suci Engkau? Nah, sekarang kita lihat korelasinya dengan ayat ke-11. Ketika kita berpikir bahwa itu kejadian itu buruk padahal Allah mengizinkan itu terjadi, kita harus paham betul apa makna subhanak. Subhanak berarti menyucikan Allah. Biasanya kita mengucapkan subhanallah, menyucikan Allah. Atau kita tidak berpikir yang buruk tentang Allah. Siti Aisyah tidak melakukan itu, tapi peristiwa fitnah itu Allah izinkan terjadi, dan itu merupakan bagian rencana Allah. Ketika kita berpikir itu adalah hal yang buruk, sesungguhnya kita belum bertasbih. Siti Aisyah merupakan orang yang dihormati, yang disayang oleh Rasulullah. Fitnah itu terjadi, Allah menyucikan nama Siti Aisyah dengan diturunkan ayat langsung untuk membersihkan namanya. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya dan merenungkan kembali ayat-ayat di dalam Al-Quran, dan kita bermohon ampunan kepada Allah ketika sebelumnya kita sudah melakukan kesalahan yang serupa yang terjadi pada kehidupan kita sekarang. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Aisyah yang difitnah ini adalah sebuah kisah tentang ujian berat, kesabarannya luar biasa, dan akhirnya kebenaran yang menang. Dalam keheningan yang menyisakan, Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang terzolimi. Seperti matahari yang akhirnya mengusir kegelapan, kebenaran itu datang, membersihkan nama Aisyah dan mengembalikan kedamaian di hati umat Islam. Ini adalah pelajaran bahwa meski fitnah datang menerpa, keadilan Allah akan selalu mengatasi kebohongan, dan mereka yang sabar serta bertahan di jalan kebenaran akan selalu mendapat pembelaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.